Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Hidayat. Saya berasal dari kelas 11 perkantoran 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, contoh perilaku penerapan sifat-sifat Rasul Allah. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang makna beriman kepada Rasul Allah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama agar selamat di dunia dan di akhirat. Iman berasal dari kata bahasa Arab yang artinya percaya dan meyakini. Sedangkan menurut istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah di bumi yang ditugaskan untuk menyampaikan ketauhidan Allah dan memberikan penerangan bagi manusia yang ingin menuju ke jalan yang kebenaran. Nabi dan Rasul itu berbeda. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak wajib menyampaikan risalah kenabiannya, sedangkan Rasul wajib menyampaikan apa yang ia terima kepada kaumnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar bahwa jumlah Nabi adalah 124.000 orang dan jumlah sahabat 313 orang. Dan perlu kita ketahui, tidak ada di muka bumi ini kaumnya yang tidak diturunkan Nabi untuk menyampaikan tauhid. Makna beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah telah mengutus 124 Nabi dan Rasul di dunia ini, dan minimal kita mengetahui 25 Nabi dan Rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ada 25 Nabi yang terdapat di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu sifat-sifat Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang ada pada diri Rasul. Tidak bisa dikatakan seorang Rasul jika tidak memiliki sifat ini. Sifat wajib ada 4, yaitu as-sidiq, al-amanah, at-tabligh, dan al-patanah. Yaitu
Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 41 Al-Amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang dapat dipercaya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 106-107. At-Tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satu ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib bertanya tentang wahyu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran surah Al-Ma'idah ayat 67 Al-Fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan batu Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahinya dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai ke atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mutu sebagai berikut. Yang pertama, al-kizib, yaitu mustahil bagi seorang rasul itu bohong atau berdusta. Semua perkataan dan perbuatan rasul itu tidak pernah dusta atau berbohong. Selanjutnya adalah khianat, yaitu mustahil seorang rasul itu khianat. Semua yang diamanahkan pasti akan dilaksanakannya. Selanjutnya adalah al-kitman, yaitu mustahil seorang rasul itu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir, sifat mustahil rasul adalah al-baladah, yaitu mustahil seorang rasul itu bodoh. Meskipun rasul tidak bisa membaca dan menulis, yang penting ia pandai. Yang terakhir pada diri rasul adalah sifat zais. Sifat zais bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, yaitu rasul memiliki sifat sama seperti manusia, yaitu rasul bisa merasakan lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Rasul juga tetap bisa meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan kisah para rasul sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita. Yang kedua, menguatkan iman kita. Yang ketiga, menjadikan teladan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul. Yang keempat, sebagai penguat dalam menegakkan agama dan mendakwahkan agama kepada manusia. Yang kelima, memunculkan kecintaan kepada Rasul atas pengorbanan mereka untuk agama. Yang keenam, mendorong untuk selalu berbuat kebajikan. Yang ketujuh, memunculkan kesadaran bahwa pertolongan Allah ada di dalam amal. Dan yang terakhir adalah menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hanya manusia biasa, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu
Materi yang keempat tentang contoh perilaku meneladani sifat Rasul Allah. Contohnya adalah saat ini dunia kita sedang berduka, maka kita harus selalu bersabar dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu selalu banyak beribadah, meminta ampun kepada Allah dan minta pertolongan agar pandemi ini segera diangkat. Contoh perilaku yang ketiga adalah selalu jujur dalam berbuat. Contoh yang keempat adalah selalu lemah lembut dalam segala hal, tetapi tegas dalam hak dan batil. Yang kelima, menjadi pribadi yang cerdas dan kritis. Dan yang terakhir contohnya adalah berusaha menjadi pribadi yang amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.